بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني والأخوات في الدين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah senantiasa memberikan, mencurahkan berbagai kenikmatan kepada kita, yang kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang bersyukur, karena Allah sendiri mengatakan di dalam kalamnya, di dalam Al-Quran, bahwa hamba-hamba yang bersyukur itu sedikit. Hamba-hamba yang bersyukur itu adalah sedikit. Kita berharap kita termasuk hamba yang sedikit tersebut. Ahibbati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita pada malam ini memang siogianya kita membahas tafsir di masjid ini di malam Khamis. Kan tetapi malam Rabu setelah kajian, insyaallah kami berangkat ke Rantau Perapat karena ada jadwal di sana. Maka kita majukan jadwalnya atau malamnya menjadi malam ini, tapi untuk pekan ini. Pekan akan datang insyaallah kita kembali di malam Khamis atau di malam Kamis. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Masuk kita malam ini membahas tafsir surah Al-Qari'ah. Setelah membahas surah apa? At-Takatsur. Di dalam surah At-Takatsur
Allah menjelaskan kepada kita siapa sebenarnya orang-orang yang lalai itu. Orang-orang yang melalaikan dari kewajiban dia kepada Allah, melalaikan tentang kehidupan akhirat, melalaikan juga tentang hari kiamat. Sehingga dengan lupanya mereka tentang hari akhirat, tentang hari kiamat, maka mereka banyak lalai. Apalagi ahibati fillah, kita hidup di zaman ini, zaman yang banyaknya wasilah-wasilah yang melalaikan kewajiban kita. Ada orang semakin mengikuti teknologi, semakin mengikuti, sehingga harusnya menambah keimanannya, malah mengkikis keimanannya. Berapa banyak manusia saat ini lalai tentang kehidupan akhirat dengan berbagai macam perkara-perkara, di antaranya yang terkadang itu ada di sisi kita di setiap harinya, bahkan di setiap waktunya. Lalai dengan handphone. Berapa banyak seorang istri lalai kewajiban dia sebagai istri disebabkan karena handphone. Bahkan terkadang keharmonisan rumah tangga, keharmonisan ikhwan, terkadang duduk asik handphone sendiri-sendiri. Subhanallah. Maka ahibati fillah, di sini kita kembali diingatkan oleh Allah tentang hari kiamat, di mana hari itu pasti kita akan berhadapan dengan hari itu, hari kiamat. Makanya kalau kita melihat banyak sekali manfaat orang-orang yang senantiasa di dalam dirinya, di dalam hatinya, di dalam pikirannya mengingat tentang hari kiamat. Banyak sekali manfaatnya. Makanya menyebabkan seseorang itu melambat-lambatkan taubat atau menunda-nunda taubat karena ketidakkuatan keimanan terhadap hari kiamat. Maka semakin, kata para ulama, semakin seseorang itu kuat keimanannya tentang hari akhirat, tentang hari kiamat, maka senantiasa semakin cepat dia dalam bertaubat, tidak menunda-nunda. Makanya kalau kita melihat, subhanallah, ada seseorang bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, mata sa'ah? Ya Rasulullah, kapan terjadi hari kiamat? Apa jawaban Rasulullah kepada orang tersebut? Ma a'adatta lis-sa'ah. Apa yang sudah engkau siapkan untuk berjumpa dengan hari kiamat? Jangan fokus kapan hari kiamat, tahun berapa hari kiamat.
Dulu kan musim itu kan. Muncul ustadz-ustadz yang menentukan kapan hari kiamat. Nabi sendiri tidak bisa menentukan kapan hari kiamat. Karena hari kiamat itu adalah hari ya hanya Allah saja yang tahu. Baik. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Termasuk surah yang kita ambil pada malam ini adalah surah yang berbicara tentang hari kiamat. Makanya surah Al-Qari'ah adalah salah satu nama hari kiamat. Nama-nama hari kiamat itu banyak. Ada nama hari kiamat itu At-Tammah. Fa idza ja'atit tammah. At-Tammah itu juga nama hari kiamat. Ada juga namanya As-Sakhah. Fa idza ja'atis sakhah. Namun walaupun memiliki arti yang berbeda, tapi maksud dan tujuannya adalah tetap sama, itu hari kiamat. Ada juga nama hari kiamat itu Al-Ghashiyah. Al-Ghashiyah. Yaumul Hisab juga termasuk bagian dari hari kiamat. Yaumuddin, di mana di hari maksud Yaumuddin adalah hari pembalasan, di mana hari itu akan seluruh amal kita dibalas. Jika amal itu baik di dunia, akan ada balasan nanti di hari kiamat. Makanya dikatakan oleh seorang sahabat Nabi, di dunia ini amal, darul amal, tempat beramal. Nanti di hari akhirat darul jaza, tempat kita dibalas seluruh amalan yang kita lakukan di permukaan bumi, baik itu amalan baik maupun amalan buruk, semua akan dibalas. Itu disebut dengan Yaumuddin. Di hari kiamat itu ada namanya Yaumul Mizan. Apa mizan? Hari kita akan ditimbang. Apa kita yang ditimbang? Ada 3 yang ditimbang. Badan kita akan ditimbang. Badan yang dibawakan ke dalam ketaatan kepada Allah, maka badan itu akan semakin kuat. Badan itu akan semakin berat di timbangan. Tapi apa gunanya badan besar? Tidak pernah dibawakan badan ini dalam ketaatan kepada Allah,
maka badan itu nanti ditimbang seperti lalat. Seekor lalat ditimbang, ditaruh di timbangan, bisa saja tidak bergerak jarumnya itu, karena ringannya. Padahal fisik badannya besar, fisik badannya besar. Makanya Abdullah bin Mas'ud ceritanya, ketika Abdullah bin Mas'ud betisnya terlihat tersingkap oleh angin ketika beliau memanjat, agak tersenyum para sahabat. Sehingga Nabi SAW mengatakan, demi Allah nanti di hari kiamat betisnya Abdullah bin Mas'ud yang kecil bisa mengalahkan gunung Uhud. Termasuk kata para ulama, ini dalil bahwasanya nanti jasad kita ini juga ditimbang, badan kita ini juga ditimbang. Semakin badan ini kita gunakan di atas ibadah, ketaatan, berdiri lama, maka semakin berat. Kemudian yang kedua yang akan ditimbang dari kita adalah catatan kita. Catatan kita akan ditimbang. Kemudian yang ketiga, amal kita akan ditimbang. Badan kita ditimbang, catatan kita ditimbang, amal kita akan ditimbang. Kapan ini terjadi? Di waktu yaumul mizan, dan itu terjadi di hari kiamat. Maka hibati fillah rahimani rahimakumullah, makanya subhanallah, hampir semua surah-surah yang di dalam juz amma ini mengingatkan kita tentang hari kiamat, mengingatkan kita tentang hari akhirat. Agar apa kita ikhwan? Agar bersiap-siap, agar bersiap. Baik. Al-Qari'ah, Syekh Shalih Al-Utsaimin menyebutkan di dalam tafsirnya, Al-Qari'ah adalah isim fa'il min qara'a, berawal atau berasal dari kalimat qara'a. Maka al-qari'ah adalah isim fa'il. Wal murad, maksud dari al-qari'ah ini adalah allati taqra'a al-qulub wa tufzi'uha. Maksud dari hari kiamat atau maksud dari Al-Qari'ah di sini adalah di mana hari itu hati kita begitu merasakan takut. Hati kita di hari itu merasakan takut. وذلك عند النفخ في الصور, dan itu terjadi pada waktu ditiup sangkakala. Yauma yunfakhu fis sur fafazi'a man fis samawati wa man fil ardi. Disebutkan dalam surah An-Naml ayat 87.
Yauma yunfakhu fis-sur, di mana di hari itu ditiup sangkakala, terjadi hari kiamat. Fa fazi'a man fis samawati wa man fil ardi, maka membuat yang ada di langit dan di bumi merasakan takut, kaget. Takut yang luar biasa. Takut itu di mana letaknya? Di hati. Merasakan takut yang luar biasa. وهذه القارعة هي قارعة عظيمة لا نظير لها قبل ذلك. Hari itu di mana goncangan atau terjadi hari kiamat tersebut adalah hari yang sangat dahsyat, yang belum terjadi sebelumnya. Kalau kita melihat goncangan yang paling berapa skala meter, skala apa namanya? Yang goncangan berapa kekuatan itu belum apa-apanya. Merobohkan bangunan. Itu saja manusia takut atau tidak? Takut luar biasa. Ini kata Allah di waktu itu, Al-Qari'ah, juga dikatakan Syekh Shalih Al-Utsaimin, qari'atun 'azimatun la nazira laha qabla dzalik, goncangan dahsyat yang tidak ada semisalnya sebelumnya. Belum ada yang sebelumnya yang terjadi seperti itu. Apalagi bagi orang-orang yang zalim. Bagi orang-orang yang zalim di permukaan bumi, maka semakin takutlah dia di hari itu. Orang beriman saja merasakan ketakutan, maka orang zalim, orang kafir semakin takut. Makanya disebutkan di dalam hadis, ittaquz zulma, takutlah kalian dengan kezaliman, hati-hatilah kalian dengan kezaliman. Fa inna zulma zulumatu yaumul qiyamah, karena kezaliman itu membuat semakin gelap nanti di hari kiamat. Baik. Maka maksud dari Al-Qari'ah apa tadi? Yang berasal dari kalimat qara'a. Al-Qari'ah adalah isim fa'il sebagaimana dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Berasal dari kata kalimat qara'a yang artinya goncangan yang membuat
hati itu merasa takut. Baik. Al-Qari'ah kita sedikit juga bermain dengan bahasa. Kalau Syekh Utsaimin tadi mengatakan Al-Qari'ah adalah isim fa'il. Kalau kita lihat dalam penjelasan yang lain, Al-Qari'ah ini adalah mubtada. Harusnya di dalam mubtada membutuhkan khabar. Ada mubtada, khabar, khabar penyempurna mubtada. Namun di dalam penjelasan lain menyebutkan, Allah menyebutkan Al-Qari'ah mubtada. Tidak menyebutkan khabarnya. Ini menunjukkan, kata para ulama, menunjukkan bahwa hari kiamat itu benar-benar terjadi dan benar-benar dekat. Apa di antara faidah kenapa tidak disebutkan khabarnya? Menunjukkan hari kiamat itu benar-benar terjadi dan benar-benar dekat. Dekat apanya? Kejadiannya. Masya Allah, luar biasa. Benar terjadi, na'am. Dan benar-benar dekat. Makanya disebutkan dalam hadis, jarak diutusnya aku, kata Rasul, dengan hari kiamat seperti dalam jari, dekat. Jarak diutusnya Rasul dengan hari kiamat dekat. Apalagi kalau kita lihat di zaman kita, banyaknya tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat sudah kita lihat. Kemudian Allah mengatakan di ayat yang kedua, mal qari'ah. Tadi disebutkan al-qari'ah, hari kiamat. Mal qari'ah, apa hari kiamat itu? Ma di sini adalah ma huna istifham bima'na at-ta'zim, at-ta'zim wa tafkhim. Ma di sini adalah istifham, artinya pertanyaan, istifham. Namun pertanyaan yang tujuannya untuk mengagungkan dan membesarkan. Itu sering kita dengar. Bapak kenal dengan si fulan? Siapa itu si fulan? Bapak tak tahu si fulan? Kalimatnya kalimat tanya, tapi tujuannya untuk mengagungkan dan membesarkan. Bapak nggak tahu si fulan?
Dia mengatakan itu karena kebesaran si fulan. Untuk lebih membesarkan lagi, dia mengatakan seperti itu. Bapak nggak tahu si fulan? Si fulan Bapak nggak tahu? Yang dia maksud si fulan itu adalah orang besar. Maka ini dimaksud dengan mal-qari'ah. Tahukah kalian hari kiamat itu? Maka Syekh Utsaimin mengatakan, ma di sini adalah istifham, bertanya, pertanyaan, ma huruf istifham, namun tujuannya adalah huna bimakna at-ta'zim wa tafkhim. Maksudnya di sini, pertanyaan di sini adalah untuk membesarkan, mengagungkan hari kiamat itu. Kemudian kembali diulangi, wa ma adraka mal qari'ah. Hadza ziyadah fit tafkhim wa ta'zim. Maka ini adalah kembali diulang. Maka semakin bertambahlah keagungan hari kiamat itu. Semakin bertambahlah kedahsyatan hari kiamat itu, karena pertanyaan diulang-ulang. Wa ma adraka mal qari'ah. Pertama sudah dipertanyakan, al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Berapa kali ditanya di situ? Hah? Berapa kali? 2. Mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Diulang-ulang pertanyaan itu. Kata Syekh Utsaimin, semakin bertambahlah kedahsyatan hari kiamat itu. Penjelasan semakin dahsyatlah hari kiamat itu, karena diulang-ulang pertanyaan itu. Makanya Nabi itu, Pak, kalau perkara itu dahsyat, agung, besar, Nabi mengulang-ulang. Maka bisa ya, ingin bagian dari sunnah Nabi untuk menekankan sesuatu itu supaya terletak di dalam hati yang mendengar, perkara itu diulang-ulang. Termasuk juga misal kalau kita membaca ayat, kalau ayat itu sangat menyentuh di dalam hati kita, ulang-ulang, diulang-ulang, agar tahu kita dahsyatnya isi kandungan ayat ini. Di atas mimbar, Abu Musa Al-Asy'ari menjelaskan, Nabi ketika menyebutkan tentang an-nar, ittaqun nar, Nabi mengulang kalimat itu dengan semakin dahsyat kuatnya, bahkan hampir mimbar itu roboh. Karena itu perkara yang dahsyat. Agar supaya manusia benar-benar mendengarkan, diulang-ulang. Hari kiamat, al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Semakin ketika manusia membaca informasi ini atau mendengar informasi tentang hari kiamat, semakin manusia itu benar-benar mendengar,
Tahukah kalian hari kiamat? Wa ma adraka mal qariyah, dan tahukah kalian hari kiamat? Diulang-ulang. Kenapa Allah mengulang-ulang ini? Karena ini perkara dahsyat. Maka Nabi SAW memang ketika itu perkara dahsyat juga mengulang-ulang. Kalau perkara itu perkara dahsyat. Bagaimana dahsyatnya hari kiamat? Lihat penjelasannya. Ayat yang keempat. Isya boleh? Sudah sampai waktu Isya. Bagaimana dahsyatnya hari kiamat itu sehingga Allah mengulang-ulang kalimat pertanyaan menunjukkan agungnya dahsyatnya hari kiamat itu. Di mana dahsyatnya hari kiamat itu? Allah jelaskan di ayat yang keempat. Kapan kita bahas ini? Diangkatnya dari keempat? Nanti Mbak Daisha ya. Baik. Mbak Daisha akan kita lanjutkan insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat yang pertama dan ayat kedua dan ketiga ini merupakan kalimat-kalimat yang memiliki uslub, dan itu memang keindahan bahasa Al-Quran. Kata para ulama menjelaskan tentang kedahsyatan hari kiamat. Di antara uslub bahasa Al-Quran untuk menjelaskan keagungan sebuah perkara, dahsyatnya sebuah perkara, untuk menjelaskan itu uslub di dalam Al-Quran mengulang-ulang agar benar-benar tertanam di dalam hati manusia ketika manusia membaca dan mendengarnya. Kalaulah Allah mengatakan hari kiamat itu gelap, kalaulah Allah mengatakan hari kiamat itu dahsyat, apakah bayangan kita dahsyatnya hari kiamat mendekati dengan pernyataan Allah dahsyatnya hari kiamat itu? Sebagian manusia menganggap itu biasa. Banyak orang mendengar, sudah sering mendengar ayat-ayat yang berbicara tentang hari kiamat, banyak. Namun untuk menggambarkan betapa dahsyatnya goncangan hari kiamat itu, betapa dahsyatnya keadaan hari kiamat itu, belum sampai ke sana. Sama halnya ketika Nabi SAW menyatakan tentang neraka berapi-api, manusia mendengar neraka biasa.
Namun ahlul ilmi, orang yang memiliki ilmu, ketika mendengar hari kiamat, mereka sudah terbayang dahsyatnya hari kiamat itu. Hendaknya begitulah kita. Di antara dahsyatnya hari kiamat itu, sebelum ayat ini kita bahas, kita lihat juga kedahsyatan hari kiamat itu yang Allah jelaskan di dalam surah Al-Hajj ayat 1 sampai 2. Sebelum kita lanjutkan ayat yang keempat dari surah Al-Qari'ah. Lihat Allah katakan di dalam surah Al-Hajj ayat 1 sampai 2. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum, hai sekalian manusia, takutlah kalian kepada Rabb kalian. Apa yang ditakuti dari Rabb, ikhwan? Apa yang kita takutkan dari Allah? Takut kemarahannya? Hah? Iya. Mana lebih takut kita, marah Allah atau marah manusia? Namun sebaliknya manusia saat ini, bahkan demi meraih manusia tidak marah, mereka membuat Allah marah, menunjukkan ketakutan mereka kepada Allah dinomor duakan. Makanya sebagian ulama menjelaskan apa arti takut kepada Allah. Jadikan takut ini kepada Allah sebagai wiqayah, sebagai penjagaan diri. Karena takut kepada Allah puncak segalanya. Takut dari kemarahan Allah kepada kita puncak, sehingga kita tidak mau berbuat macam-macam yang membuat Allah marah. Takut kita dari siksaan Allah, na'am. Jangankan itu jemaah, bukankah disebutkan di dalam hadis ada orang yang Allah tidak ajak berbicara, Allah cuekin. Istri kita cuekin kita 3 hari 3 malam, apa rasanya? Alhamdulillah Ustaz. biar bebas gitu. Ada sedikit perasaan kita, dan itu manusia, dan itu makhluk yang lemah. Bagaimana nanti di hari kiamat Allah cuekin kita? Allah nggak ajak berbicara, Allah nggak ajak berbicara. Jangankan untuk ngajak berbicara, ngomong pun Allah nggak mau sama kita. Ya Allah, nggak mau berbicara. Lihat pun Allah nggak mau. Allah nggak melihat kita, Allah nggak mau berbicara dengan kita, dan Allah tidak mensucikan kita. Ada nggak ada takut kita? Nah, kita takut itu. Makanya sering Allah mengatakan, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum, takutlah kalian kepada Rabb kalian. Ini puncak dalam kehidupan kita, ikhwan. Karena kalau sudah ada rasa takut kita di dalam hati kita, di dalam diri kita kepada Allah, habis semua, aman semua.
Namun kenapa banyak kerusakan-kerusakan yang terjadi? Karena rasa takut kepada Allah itu tidak ada. Suami selingkuh, istri selingkuh, ada nggak rasa takut kepada Allah? Tidak. Para pedagang bercurang, curang dan sebagainya. Itu karena ketidaktakutan kepada Allah. Manusia-manusia mengajak kepada adanya muncul manusia dai yang mengajak kepada kesyirikan. Na'udzubillah. Mana takut kepada Allah? Ini bahaya sekali. Munculnya para pengajak manusia untuk menyelewengkan dari syariat Allah. Na'udzubillah. Baik. Lihat. Ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum. Wahai manusia, takutlah kalian kepada Rabb kalian. Inna zalzalatas sa'ah syai'un 'azim. Sesungguhnya goncangan di hari kiamat itu sesuatu yang sangat dahsyat. Goncangan yang begitu dahsyat. Saking dahsyatnya di hari itu, yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha. Wanita yang lagi sedang menyusui, perempuan wanita yang sedang menyusui anaknya, nggak open lagi dia, nggak peduli lagi dia. Apa penyebabnya wanita seorang ibu yang menyusui anaknya nggak peduli lagi dia? Karena dahsyatnya goncangan itu. Dia tinggalkan anaknya begitu saja. Dia ibunya ingin menyelamatkan dirinya, nggak lagi ingat dia anaknya itu. Ingat, yauma yafirru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yuni. Masing-masing menyelamatkan diri masing-masing. Anak menyelamatkan diri masing-masing, enggak peduli dengan orang tuanya. Orang tua menyelamatkan diri masing-masing, enggak peduli dengan anaknya. Saudara enggak peduli dengan saudaranya. Suami enggak peduli dengan istrinya. Istri enggak peduli dengan suaminya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Begitu dahsyatnya jemaah. Sama misal, la qadarullah, digoncang oleh Allah masjidnya. Kita masing-masing keluar atau tidak? Hah? Kita akan menyelamatkan diri masing-masing. Makanya kalau aneh kalau masih mengingat, oh handphoneku tinggal di masjid gitu. Mau diambil lagi tuh. Ada ambil lagi itu. Itu masih belum seberapa, belum apa-apanya dengan terjadi hari kiamat. Wanita yang sedang menyusui, dia letakkan anaknya, dia nggak gendong tuh anaknya, dia nggak bawa lari anaknya untuk digendong menyelamatkan anaknya, nggak peduli dia anak itu. Padahal anaknya itu sedang di tangannya, dia lari sendiri, dia biarkan anaknya tinggal di situ, padahal dia sedang menyusui. Ingin lari. Betapa dahsyatnya. Karena sudah nggak ada terpikir lagi. Bagaimana yang terpikir adalah bagaimana selamat sendiri. Padahal anaknya, bayi sedang di tangannya, dia letakkan, dia buang begitu saja.
Begitu terjadi goncangan. Wa tad'u kullu zati hamlin hamlaha. Ibu-ibu yang sedang hamil pun tak peduli dengan hamilnya. Lari. Biasanya Pak kalau hamil itu gimana? Bapak-bapak pula tanya. Jalannya saja pun ya Allah pelan-pelan. Ya terkadang kalau suami copotlah sikit jalan tu dek. Itu istrinya istrinya hamil suruh dia copot. Nanti lahir sebelum goncangan naik kendaraan pun kita elakkan itu. Mas jangan goncangan ini mas. Elakkan gitu. Ini ketika di hadapannya terjadi merasakan goncangan hari kiamat, lari. Enggak ada lagi jalannya pelan-pelan, enggak. Lari. Yang keluar pun hamil keluar. Dia enggak urus. Dia enggak tentukan. Dia enggak peduli itu. Yang penting dia lari sekencang-kencangnya. Kemana arahnya? Di dalam surah Al-Qaryah ini nanti. Enggak punya arah jemaah. Wa taran nasa sukara. Manusia saat itu nampak mabuk. Mabuk. Gimana orang mabuk jemaah? Bukan mabuk bis ya. Mabuk bus. Mabuk bus masih bisa. Ini mabuk. Wa ma hum bisukara. Mereka itu bukan mabuk karena khamar, bukan. Mereka bukan mabuk karena minuman, bukan. Walakinna azaballahi syadid, karena azab Allah. Itu di antara gambaran dalam surah Al-Hajj bagaimana dahsyatnya hari kiamat itu. Goncangan hari kiamat itu. Wanita yang hamil enggak peduli dengan hamilnya lagi, perut. Dia enggak peduli dengan perutnya lagi. Mau sakitlah perutnya, mau enggak peduli dengan dia. Mau nanti takut keguguran enggak peduli. Subhanallah. Yauma yakunu an-nasu kal farashil mabsus. Ini dia. Di antara dahsyatnya juga hari kiamat Allah sebutkan dalam surah Al-Qaryah, di mana di hari itu yauma yakunun nas, di mana di hari itu manusia. Kita lihat penjelasan dari Syekh Utsaimin. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus, ay annaha takunu fi dzalikal waqti. Di hari itu, pada waktu itu, apa yang terjadi manusia? Yauma yakunun nas, di hari itu kondisi manusia, keadaan manusia kal farashil mabsus hina yakhrujuna min quburihim. Manusia kondisinya seperti farashil mabsus. Farash disebutkan di sini, qala ulama yakununa kal farashil mabsus, wal farashu huwa hadhihi at-tuyur as-saghirah allati tatazaham 'inda wujudin nar fil lail. Hewan-hewan yang kecil-kecil yang mereka mendatangi lampu-lampu atau api-api, sinar-sinar, cahaya-cahaya yang kecil. Itulah kalau bahasa kita apa? Lara. Seperti itulah manusia. Hina yakhrujuna min quburihim, ketika dibangkitkan dari kubur mereka. Jadi kapan terjadi
manusia seperti laron yang berterbangan, yang tidak memiliki arah, bahkan sangkingkan tidak memiliki arahnya, bisa tabrakan sendiri dalam keadaan bingung mau kemana. Ketika bangkit dari kubur. Nah, kapan kita bangkit dari kubur? Ketika terjadi hari kiamat. Jadi semua manusia dibangkitkan, dari orang yang pertama sampai orang yang terakhir. Semua manusia dibangkitkan. Haula'il alam min adam ila an taquma as-sa'ah kulluhum yakhrujun khuruja rajulin wahid fi ani wahid min hadhihi al-qubur al-mub'athah. Dari Adam, di awal sampai manusia yang terakhir sampai hari kiamat, bangkitkan semua. Kita lihat laron itu jemaah. Makanya sesekali ketika kapan ada musim laron itu, Pak? Tadabbur dulu surah ini. Kenapa Allah katakan manusia itu di hari kiamat nanti seperti laron yang berterbangan? Syekh bin Baz ketika Allah mengatakan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, tidakkah kalian memperhatikan bagaimana onta diciptakan? Beliau mengatakan, demi Allah, kalaulah Allah mengembalikan pandanganku, mataku, penglihatanku, yang pertama kali aku lihat pingin onta. Kenapa Allah mengajak kita untuk melihat onta? Tak mungkin Allah mengajak hamba-hambanya manusia melihat itu kecuali di dalamnya ada keagungan dahsyat. Dan benar, onta itu makhluk yang dahsyat, hewan yang dahsyat. Kenapa Allah mengatakan yauma yakunun nasu kal farashil mabsuth? Allah misalkan manusia nanti di hari kiamat seperti laron yang berterbangan. Coba lihat laron itu, tadaburi, betul-betul lihat ada apa dengan laron. Kenapa manusia dijadikan seperti itu? Laron itu, Pak, kalau dimatikan lampu apa yang terjadi? Nampak lagi orangnya? Orangnya nampak lagi laronnya, semuanya turun. Makanya Syekh Utsaimin mengatakan, dimisalkan oleh Allah laron adalah karena lemahnya. Lihat laron lemahnya, lemah. Yang kedua, wahiratihi, karena kebingungannya, bingung. Nggak tahu kemana arahnya. Watarakumihi, berkumpul kan itu laron tuh, kumpul. Di mana di lampu di situ semua berkumpul. Mati lampu ini, hidup lampu sana, kejar di sana, semua berkumpul. Makanya beliau mengatakan fi du'fihi, dalam lemahnya laron tersebut, wahiratihi, karena bingungnya, wa tarakumihi, karena berkumpulnya,
wa sayrihi ila ghairi huda, dan terbang tanpa berhenti, tanpa ada arah. Gak mau arah kemana, arah tujuan gak ada. Begitulah manusia, menunjukkan dahsyatnya. Mau kemana lari, semua hancur. Langit terbelah, semua yang di langit turun berjatuhan. Apa enggak bingung itu jemaah? Bumi yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Bumi itu mengeluarkan isi semua. Enggak pernah kita melihat kondisi penglihatan, pemandangan sedahsyat itu membuat kita kaget, takut, wajar. Makanya orang beriman saja takut, betapa lagi orang kafir, ahli taat saja takut, bagaimana ahli maksiat? Semakin takut mereka. Bintang-bintang jatuh, matahari jatuh, bulan jatuh. Makanya manusia di waktu itu, ada apa ini alam? Ada apa? Apa yang terjadi? Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Semua yang di bumi, di dalam bumi mengeluarkan, akhraj, bumi mengeluarkan diri sendiri. Wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Manusia bertanya, berkata, ada apa ini? Ya Allah, kita enggak pernah separah itu. Anda pernah melihat, subhanallah, ada angin itu begitu dahsyatnya, kencangnya angin itu membuat pondok-pondok rubuh. Yang jualan-jualan yang ada payung-payung itu terbang. Apa nama yang di atas tuh? Atap-atap tuh terbongkar semua. Manusia di waktu itu ada yang azan. Semua manggil apa? Siapa yang mereka sebut? Semua menyebut Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua menyebut Allah. Yang tak pernah sholat sujud pun, siapa disebut waktu itu? Sujud Allah. Kenapa mereka takut? Kenapa mereka menyebut nama itu? Karena takut. Takut. Pohon-pohon saja misalnya angin kencang lalu pohon itu tumbang. Dan itu ada berada di mata kita. Dan Allah jemaah, itu pernah ana rasakan pribadi ketika pulang dari kajian. Angin kencang, hujan deras, kiri kanan rambong. Ini kalau jatuh ini habis. Naik kereta bukan naik mobil. Kiri kanan rambong, pohon rambong. Hujan, gelap, mati lampu. Hujan deras, angin deras. Begitu mau digas, di depan sudah ada pohon rambung yang tumbang. Nggak ada jalan. Putar balik. Rumah-rumah masyarakat nggak ada. Melewati itu rambung semua. Nggak ada rumah-rumah. Kalau ada rumah kan bisa minggir, bisa iup.
Ini nggak ada, gelap. Betapa takutnya luar biasa. Sampai teringatlah bagaimana nanti di hari kiamat. Subhanallah. Yauma yakunun nas kal farash. Manusia seperti larang. Al-mab'uth kal farashil mab'uth, kal farashil mabsus. Al-mabsus di sini yakni al-muntashir, yang apa namanya, yang berteberangan, yang entah kemana-mana. Nah, itu muntashir. Beda dengan madu, apa namanya? Lebah. Pak. Beda dengan lebah. Makanya sesekali kalau ada laron, coba kita tadabburi. Apa faidah yang kita ambil dari laron itu? Kenapa Allah sebut kita manusia nanti seperti laron? Yang kedua, wa takunul jibalu kal ahnil manfush. Huruf sya ya, jangan huruf sa. Manfus katanya. Berbeda arti. Yang tadi manusia, bagaimana kondisi manusia di hari kiamat? Seperti laron yang berteberangan, yang begitu lemah, tanpa arah. Bahkan terkadang laron itu tak berhenti berterbangan. Kemana arahnya? Tak berhenti dia. Terbang terus, keliling cahaya, mengkeliling cahaya, keliling cahaya. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Sekarang Allah alihkan perhatian kita kepada gunung. Tadi manusia, sekarang gunung. Kalau kita mendengar kalimat gunung, terbayanglah kita begitu tinggi dan kuat gunung itu. Begitu tinggi dan kuatnya gunung itu. Namun ingat, di hari qari'ah nanti, di hari kiamat nanti, kal'ihnil manfush. Ahni ini apa? Kita lihat. Ahin itu kal'ihni kasuf al-masbugh bi alwanin mukhtalifah. Kapas. Kalau sudah tahu kapas, sudah tahu itu, terbayang itu kapas yang bisa untuk dijadikan apa namanya, wall. Kapas. Ihni seperti kapas, al-manfush yang diembuskan, yang diterbangkan. Apalagi kalau kita dari atas, terbangkanlah kapas. Kemana arah kapas? Begitulah gunung yang begitu besar, yang begitu kuat, nanti di hari kiamat gunung itu seperti kapas. Bahkan disebutkan di dalam ayat lain, dalam surah lain, di dalam ayat lain, itu nanti gunung-gunung itu bertabrakan. Begitu gunung yang besar itu bertabrakan, hancur menjadi debu. Bukan menjadi batu besar lalu gunung itu retak, enggak, debu. Gunung itu bertabrak, kemudian
langsung menjadi debu. Serpihan langsung, serpihan. Bukan retak, bukan batu besar, menjadi debu semuanya. Begitu dahsyatnya hari kiamat. Allah juga katakan dalam surah An-Naba, wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Gunung-gunung itu dijalankan sehingga menjadilah maka fatamorgana. Baik, ana rasa sampai sini dulu. InsyaAllah akan kita lanjut pada pertemuan akan datang. InsyaAllah malam Kamis InsyaAllah. Semoga Allah mudahkan. Ini saja. Semoga pada malam ini kita bisa mengambil faidah sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita bimbingan dan hidayahnya sehingga kita bisa benar-benar mentadaburi apa yang Allah perintahkan di dalam kehidupan ini. Ini saja, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.